Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu, guru SMK Negeri Tanggung Muda. Yang pertama terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah sudi kiranya ya untuk berhadir di ruangan ini untuk kita bersama-sama berdiskusi, berbagi ilmu ya. Mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Hari ini bukan berarti saya berada di depan Bapak Ibu semua untuk menggurui ya, tapi kita hanya berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru bergerak selama 2 bulan terakhir ini. Baik Bapak Ibu, ada pun ilmu yang akan saya share hari ini ya. Yang pertama itu tentang keyakinan kelas. Nah, ini mungkin nanti bisa kita terapkan karena ini kebetulan tahun ajaran baru. Jadi untuk keyakinan kelas ini, yang ini bukan peraturan. Selama ini kan kita mengambil sistem tata tertib ya, tata tertib kelas. Kemudian ada listnya, misalnya membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Atau ada hukuman biasanya ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini mirip tapi berbeda. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara siswa dan guru, Bapak Ibu. Jadi nanti di awal pertemuan Bapak Ibu bisa terapkan. Kalau Bapak Ibu adalah seorang wali kelas, Bapak Ibu bisa terapkan. Pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi bedanya dengan peraturan dan tata tertib, kalau tata tertib itu satu arah, guru yang menentukan begini aturannya. Nah, kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk menulis ya. Ayo anak-anak, kita buat kesepakatan kelas. Apa ya kesepakatan kelas untuk kita? Jadi nanti anak-anak beraneka ragam ya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, Bapak Ibu bisa tempel atau ditulis, ya Bapak tulis. Kemudian apa lagi? Misalnya menghargai pendapat orang lain, tulis juga. Tapi kalau sama, maksudnya sama itu bisa di skip ya. Kemudian misalnya apa lagi? Tidak ribut ketika teman mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Jadi setelah itu baru kita bahas satu-satu. Yang sama kita satukan saja. Ini mungkin ada beberapa nanti saran saya. Kalau kelasnya besar, nanti Bapak Ibu bisa membuat kelompok. Jadi supaya tidak terlalu banyak peraturan kelas yang kira-kira mudah diingat siswa dan tidak memberatkan. Nah, nanti setelah kita kaji bersama disimpulkan, keyakinan kelas kita ini, yang pertama ini, yang kedua, ini sama, berarti satu aja. Nah, setelah disepakati ada misal 10 kesepakatan kelas, nah itu nanti yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi untuk keyakinan kelas nanti statementnya tidak boleh menggunakan statement yang negatif, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nanti caranya dijadikan buang sampah pada tempatnya, atau nanti menghargai, menghormati tanggung jawab kategorinya Bapak Ibu. Nah, jadi anak sudah tahu kan, kita punya keyakinan kelas. Ini loh keyakinan kelas yang kita miliki. Jadi ketika anak melanggar, misalnya kan ada salah satunya keyakinan kelas tidak datang terlambat misalnya. Ketika anak terlambat, kita tidak perlu memarahi siswa. Loh, kamu datang terlambat, gitu kan? Apakah kamu ingat keyakinan kelas mana yang telah kita sepakati? Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas untuk tidak datang terlambat. Nah, kan kamu tahu keyakinan kelasnya, ya kan? Konsekuensinya apa ya? Nah, ini juga sekalian, selain keyakinan kelas, ada juga yang namanya hukuman. Jadi, saya dapat ilmunya di TGP ini Bapak Ibu. Untuk hukuman itu tidak ada, yang namanya hukuman untuk siswa itu tidak ada. Tidak ada, jadi yang ada adalah namanya konsekuensi. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Ya, kalau konsekuensi itu nanti ada kaitannya dengan mata pelajaran kita. Misalnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ketika misalnya dia datangnya terlambat, ya kan, melanggar keyakinan kelas. Jadi konsekuensinya ibu guru tidak boleh kamu keliling lapangan. Ada hubungan nggak dalam bahasa Inggris?
Sekarang lagi kamu terlambat 15 menit, ya. Berarti kamu misalnya membuat 15 kosakata atau apa gitu yang ada hubungannya itu. Tidak boleh kita bedanya juga apa? Hukuman dengan konsekuensi. Biasanya hukuman itu datangnya tiba-tiba di saat emosi si guru sedang meledak-ledak. Itu bisa dikatakan hukuman. Ini tidak ada hukuman. Mungkin nanti kita bisa saving ya. Mungkin saya menyajikan pertanyaan pemantik ya di sini. Oke. Bapak Ibu boleh sambil bertanya, kita santai saja ya. Santai saja, itu untuk keyakinan kelas. Kita sambil lompat-lompat, kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kita manusia, Bapak Ibu, memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Saya nggak punya PPT-nya, harusnya punya ya. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Ulangi, mungkin masih ingat. Rasa ingin diakui. Ada pernah tidak kita merasa seperti itu? Pasti ya, di dunia kerja sekalipun ya. Misal saya nih seorang guru bahasa Inggris. Dalam hati kecil saya pengen diakui. Betul kan? Saya pengen mendapat sertifikat pendidikan. Apakah itu salah? Tidak. Selama ini orang beranggapan bahwa mendapatkan sertifikat pendidik berarti dia adalah guru yang profesional. Salahkah saya jika berharap seperti itu? Tidak kan? Karena apa? Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia ternyata, Bapak Ibu. Jadi merasa ingin diakui itu memang kebutuhan kita sebagai manusia. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. That is normal. Ya. Kemudian apa lagi? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya, benar. Kita bertahan hidup dengan cara bekerja mencari duit. Itu memang kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Jadi jika ada di hati kita tidak ingin mencari duit untuk survive, itu nonsense. Ya, karena memang kebutuhan kita seperti itu. Apalagi kira-kira bulannya ingat. Kebutuhan ingin disayangi, diberikan kasih sayang, ingin dicintai, itu juga kebutuhan kita. Ya. Ya kan? Terus apa lagi? Diterima, diakui. Ya, tadi ingin diterima atau diakui. Terus apa lagi? Kebutuhan 5 kebutuhan dasar ya. Survive. Merasa apa? Kenyamanan, rasa aman dan nyaman, kesenangan. Nah, healing itu juga ternyata kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Cara orang menyenangkan hidup itu berbeda-beda. Makanya kita tidak bisa menjudge orang lain ya. Misalnya dia dengan posting anaknya terus, kita tidak bisa memposting apa sih lebay amat gitu kan. Itu bagian dari kebahagiaannya dia ya. Bukan urusan kita sebenarnya. Terserah seperti itu. Karena itu memang kebutuhan dasar. Begitu juga dengan siswa kita di sekolah, di kelas. Nah, tindakan siswa, sikap siswa kan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nah, itu tidak terlepas dari mungkin salah satu dari 5 kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi. Itu sebabnya sikap mereka berbeda-beda di kelas. Ya, ada yang caper, ya enggak? Oh, ternyata kebutuhan dasar hidupnya ialah dia tidak mendapatkan kasih sayang, misalnya dari orang tua karena orang tuanya broken home. Ada juga yang mencuri, alhamdulillah nih misalnya, ya. Ada juga yang mencuri. Oh, ternyata kebutuhan dasar hidupnya ya, di rumahnya kurang makan misalnya ya kan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita sambil jalan ya Bapak Ibu, kalau memang ada yang ditanyakan boleh sambil ditanyakan. Oke, kemudian kita lakukan saja, kita bahas ke ini betul-betul hanya menyimpulkan, menyampaikan kesimpulan dari apa yang selama ini saya pahami saja. Kemudian 5 posisi kontrol.
jadi sebagai guru gimana kemarin tuh? Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama posisi teman. Contoh misalnya kita tuh sama anak kita ya, wali kelas tuh yang biasanya kalau posisi kontrol kita sebagai teman tuh gini. Kalau ada anak kita bermasalah, kita bilang gini, coba panggil biar mana kita harus sama itu. Ibu ini lah spam lawan kepala sekolah ditampur misalnya. Coba Pang, biar jujur, jangan mengolah ibu. Itu memberikan apa yang tenang. Ibu harus yang dianggap. Ayo sudah masuk sana. Jangan terlambat lagi lah, karena urusan absen ibu yang akan menyelesaikan misalnya. Posisi teman, tapi apalah. Ini baik sering juga ya posisi teman seperti ini. Tapi kita lihat dulu. Kita lihat sini, kalau dia lebih jelas kita pilih ini dulu aja. Bapak Ibu mungkin sambil ditanyakan kalau ada yang tidak paham, kita sharing. Bu Lamia mungkin bisa ditanyakan dulu sambil kita mencari ini. Posisi kontrol yang paling baik dan bagaimana kita bisa memposisikan diri. Nah, yang paling baik itu posisi kontrol sebagai manager. Nah, kita lihat ya. Kalau saya nyari videonya di bulan ya. Ini gak ya? Bukan ya? Oh ini ya? Suaranya bisa kan lah? Bisa. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin. Ini kalau jelasinnya Pak. Salah satu program yang dikerjakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi itu adalah proses perjalanan Siapa? Dari suaranya juga dari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Suaranya gimana? Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi mendukung. 2. Posisi membuat kesalahan. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya. Dalam langkah hal 20 sekolah melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ini peragaan posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu. Sini.
Ya, secara tidak langsung kita mungkin pernah melakukan ini ya kepada siswa kita. Tidak terkecuali saya. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, itu efek yang ditimbulkan. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap kena kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ada nggak keinginan seperti Sudah ini? sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada sengaja. Jawab sendiri ya. Posisi teman, guru berbicara dengan nada suara Nah, ramah, ini akibat cenderung bersenda dan bau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. ya, kemudian posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang Jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu masih ingat apa saja itu? Yang pertama, posisi sebagai penghukum, guru yang suka memberikan hukuman. Ciri-cirinya tadi ada kan? Mencak-mencak, ada gigi, dikit-dikit menghukum, gak mau tahu ya. Alasan siswa terlambat itu gak mau tahu. Pokoknya awal lambat, nanti ada. Dan saya pernah mengalaminya. Kemudian posisi selanjutnya apa tadi? Sebagai ya membuat merasa bersalah kayak tadi yang kasihan ibu, kalau ibu jantungan gimana? Akhirnya kan anak jadi nggak enak, merasa bersalah ya. Kemudian posisi sebagai pemantau, apa tadi karakternya, ciri-cirinya?
berkaitan dengan data ya, ya kan? Nah kemudian apalagi sebagai teman ini juga kayaknya kalau kita ya di SMK sepertinya paling dekat jadi seperti lebih ke posisi kontrol sebagai teman ya. Nah itu sih lumayan bagus, tidak terlalu. Cuman yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita hanya membantu dia menemukan bagaimana cara kayak tadi kan, kamu bisa solusinya kira-kira apa, seperti itu. Nah itu untuk 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Oh ya Bapak Ibu, sebagai informasi, jadi di CDP itu sebelum ke materi ini saya mendapatkan banyak ilmu ya. Yang pertama yang kami pelajari itu tentang filosofi dan dewantara. Jadi yang sangat membekas di benak saya itu Bapak Ibu, bahwasanya siswa itu adalah diibaratkan kita ini sebagai ibu adalah seorang petani. Yang petani yang harus tahu yang dengan apa-apa yang ingin ditanamnya, yang mentreatment agar tanamannya itu tumbuh bagus, entah dengan memberi pupuk yang baik, menyiramnya dengan baik dan lain-lain. Kemudian kata Ki Hajar Dewantara ya, guru itu menghamba pada murid. Kalau mendengar kata menghamba itu kayak berlebihan ya Bapak Ibu ya. Selama ini kan kita kata hamba itu hanya kepada Allah ya, hanya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Saking ungkapan itu Bapak Ibu, diharapkan kita tuh saking lawan murid itu saking apa ya Bu, berdedikasi nggak gitu lah. Jadi pembelajaran kita sekalipun itu harus berpihak kepada siswa yang dilakukan dengan studi center. Jadi kita tuh benar-benar jadi baunya lah sebenarnya jadi siswa ya. Tapi hanya kita yang tahu, kita perlu diberitahukan kepada siswa. Kemudian apalagi bulannya? Menurut Ki Hajar Dewantara juga tugas guru adalah menuntun siswa sesuai kodrat mereka. Jadi siswa itu kan unik, bermacam-macam. Jadi kita menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan mereka. Seperti itu mungkin bisa juga dicamkan sama teman-teman yang lain. Kemudian ini supaya tidak saya saja yang mendominasi, nanti kita teruskan sama bulannya aja ya bulannya, supaya kita sama-sama, supaya teman-teman kan boring juga harus mengulang materi ya. Berarti bulannya nanti akan menjelaskan segitiga restitusi atau bisa menambahkan yang lain lagi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf ya atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Inilah yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau saya dapat ilmu lagi, saya bisa berbagi lagi. Terima kasih banyak atas perhatian. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang lebih baik lagi untuk anak bangsa kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Romi.
memanggil kamu ke sini? Iya Bu, saya tahu. Ada apa, Romi? Tadi pagi pas saya melaksanakan piket kelas dan kelas sudah saya pel dan saya sapu. Kondisi kelas sudah bersih dan Rudi datang terlambat. Dia malah buang sampah sembarangan di dalam kelas. Oh, begitu ceritanya. Iya juga sih ya. Seandainya ibu di posisi Romi, mungkin ibu juga marah ya. Karena kita sudah capek-capek membersihkan kelas, malah Rudi dengan seenaknya membuang sampah sembarangan. Lalu, apa yang kamu lakukan tadi kepada Rudi? Saya sempat memarahi Rudi Bu, dan juga saya sempat mendorongnya sampai Rudi terjatuh. Wah, apakah kamu tahu bahwa tindakan yang kamu lakukan itu bisa mencederai Rudi loh? Ya Bu, saya tahu. Iya, seandainya dia terjatuh dan terluka, kan kasihan Rudi ya. Terus dengan kamu marah-marah, terus kamu mendorong dia sampai jatuh, apakah itu bisa menyelesaikan masalahmu di dalam kelas? Sebenarnya tidak bisa Bu. Justru itu akan membuat pertemanan saya dengan Rudi akan hancur. Iya, betul sekali. Jadi, keyakinan kelas mana yang kamu langgar, Romi? Saya melanggar keyakinan kelas tentang saling menyayangi sesama teman sekelas. Iya, betul sekali. Jadi, keyakinan kelas yang telah kita sepakati adalah kita harus saling menyayangi, menghargai teman kita. Apakah begitu? Iya Bu. Nah, seandainya nanti ada kejadian yang seperti itu, seharusnya bagaimana Romi bersikap kepada teman Romi? Seharusnya saya menegurnya dengan baik dan juga saya harus segera melaporkan masalah ini kepada wali kelas saya. Nah, tepat sekali. Jadi kita harus pandai mengelola emosi kita, ya, belajar untuk sabar. Nah, jadi setelah kejadian ini, ibu ingin kamu jaga hubungan baik sama teman-teman dan ibu berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Apakah kamu setuju? Saya setuju Bu. Baik, sekarang silakan Romi kembali ke kelas dan meminta maaf kepada Rudi. Terima kasih Bu. Sama-sama.